Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Bicara di Antara Megapolitan bersama saya, Heru Sutarman. Dan saat ini saya ada di gedung DPRD Kota Bogor dan saya akan bincang-bincang dengan Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Bapak Eka Wardana. Yuk, ikutin terus. Assalamualaikum, Kang Lerna. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat-sehat. Akan gimana Wilujeng kabarnya? Sumping, alhamdulillah Wilujeng Sumping di DPRD Kota Bogor. Siap. Mangga, Itu nggak berapa? mangga Wilujeng. Baik, Sobat Antara, saya sudah di gedung DPRD Kota Bogor dan saat ini saya sudah bersama narasumber saya yang mungkin nggak asing lagi di media, yaitu Kang Eka Wardana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar, Kang? Alhamdulillah sehat. Sibuk-sibuk terus nih? Harus sibuk. Ya, baik Sobat Antara, bahwa suatu pemerintahan atau Indonesia sendiri ya negara yang demokrasi, walaupun gimana tetap masyarakat yang mau menyampaikan apresiasi melalui wakilnya, yaitu di DPRD Kota. Kang Wardana, sekarang di Komisi 3 ya, Kang? Betul, saya Nah, ditugaskan di Komisi 3. saya langsung aja ada apa peran fungsi di Komisi 3 saat ini, terutama untuk pemerintahan Kota Bogor. Terima kasih Kang. Hari ini Ya. mulai tanggal 2 Januari kemarin saya ditugaskan oleh partai di Komisi 3. Komisi 3 itu membidangi masalah pembangunan. Baik. Salah satunya mitra kerja kami adalah pekerja umum dan perumahan rakyat, terus kemudian lingkungan hidup, Ya. transportasi, Oke. dan lebih kepada bagaimana menyiapkan infrastruktur di wilayah yang baik. Seperti itu. Siap. Nah, sejauh mana nih infrastruktur yang ada di pemerintahan Kota Bogor, menurut pandangan Kang Eka lah, gitu ya? Ya. Seperti apa? Hari ini kita punya program pembangunan yang merupakan tugas dari pemerintahan sebelumnya. Yes. Salah satunya kita melanjutkan pembangunan terusan R3 Oke. yang menyambungkan jalan dari Warung Jambu menuju Betul. ke Wangun. Oke. Kemudian di tahun ini insya Allah kita akan mulai pembangunan R2, Oke. di mana kita akan bangun jalan baru dari mulai Kedung Halang, kemudian melintas ke utara, Oke. yang akhirnya memberikan akses kepada wilayah utara untuk bisa nyambung ke wilayah timur. Oke. Seperti itu. Jadi terkoneksi lah ya. Terkoneksi. Nah, saya kok perhatiin ya bahwa banyak pohon-pohon besar di Kota Bogor nih. Betul. Nah, itu gimana tuh mengantisipasi jangan sampai sih keadaan atau terjadi ya pohon yang udah mungkin tua gitu ya, tumbang. Nah, antisipasinya dari Komisi 3 ini seperti apa? Yang paling unik di Kota Bogor justru pohon tumbang itu bukan pohon yang tua, Pak. Banyak kejadian terakhir kemarin di Jalan Lawang Gintung itu, pohon tumbang itu bukan pohon tua, malah pohon-pohon yang baru. Kami kemarin coba koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pemangkasan. Baik. Dan mulai inventarisasi berapa pohon yang memang dinilai akan membahayakan. Oke. Sehingga kita bisa antisipasi melakukan kalau Pendataan memang gitu ya. pendataan. Gitu. Alhamdulillah sudah ada datanya dan kita sudah mulai koordinasi dengan BPBD untuk melakukan pemangkasan seperti itu. Jadi tidak ada kesan khawatir lah ya terhadap Insya Allah. keadaan pohon-pohon besar Ya, itu pada masyarakat. banyak kasus mungkin kemarin di daerah Jalan Ahmad Yani. Betul ya. Karena Ahmad Yani itu terkenal dengan pohon-pohon karet yang Iya, sudah Kang. lama. Betul. Pohon-pohon karet yang lama. Iya. Kita mungkin bisa dilihat sekarang sudah dipangkas, terutama ranting-ranting atau dahan-dahan yang memang posisinya menjulur ke jalan. Seperti itu. Bagus. Nah, kalau sekarang keberadaan RTH sendiri nih ya, kalau Ruang di Kota terbuka Bogor hijau, ini mengenai ruang terbuka hijau ya. Betul. Nah, apakah emang tetap kondisinya atau emang nanti ada beberapa lahan mungkin di perbatasan Kota Bogor atau seperti apa? Untuk antisipasi ruang terbuka hijau sesuai dengan amanat undang-undang, kami hari ini sedang melakukan revisi. Revisi Perda tentang ruang terbuka hijau. Insya Allah menjadi agenda. Kebetulan saya juga ditugaskan menjadi Ketua Bapemperda, Badan Pembuat Pemerintahan Daerah.
salah satu agenda adalah kita akan mengevaluasi, menyusun kembali sesuai dengan aturan yang ada di atas kaitan dengan perda ruang terbuka hijau. Insya Allah akan menjadi agenda di masa sidang yang kedua dan ketiga. Oke, saat ini ya berarti ya. Nah, itu sebenarnya penting sekali ya Kang ya, untuk ya paling tidak tempat bermain lah atau mungkin orang bisa teduh gitu ya. Idealnya memang di setiap wilayah, di setiap kelurahan itu minimal ada ruang terbuka hijau. Hanya yang menjadi kendala di Kota Bogor adalah untuk membebaskan. Dengan keterbatasan anggaran itu yang menjadi kendala kita. Amanat dari Perda itu 20% harus ada ruang terbuka hijau di setiap wilayah. Hanya saja seperti kita ketahui di beberapa wilayah, terutama di tengah kota yang jumlah penduduknya sudah luar biasa, kondisi lahannya. Kebetulan saya di Dapil Timur Tengah, yang memang luar biasa padatnya, perkampungan padat penduduk, gitu. Sehingga kami agak kesulitan untuk mewujudkan apa yang menjadi amanat undang-undang maupun peraturan daerah. Dengan terbatasnya anggaran. Tapi dengan tidak menjadi kendala ketika memang komitmen kami untuk melakukan itu. Berapa besar sih, Kang? Apanya? Anggaran di anggarannya cukup besar. Nilainya mungkin sedang di ini. Tapi yang jelas amanatnya kan 20% dari setiap wilayah itu harus ada ruang terbuka hijau. 20% ya. 20%. Ya, gitu. Sehingga kita tadi ruang terbuka hijau itu kan untuk berinteraksi. Ada satu wilayah, Pak. Ada satu wilayah. Bukan satu wilayah, bahkan beberapa wilayah. Ketika saya diundang untuk hadir acara 17-an, itu ya di halaman rumah orang. Karena saking padatnya saking padatnya. Bahkan yang lucu ada di salah satu RW itu kalau kita bikin panggung hiburan, adanya di tangga. Itu nggak ngeri ya, kayaknya artinya khawatir kan kalau seperti sangat itu. Khawatir dan tidak sehat untuk tumbuh kembang anak terutama karena saking padatnya dan dulu zaman kita main kelereng itu kan dengan mudahnya kita menemukan lapangan, ya sekarang sulit, akan sulit. Apalagi hari ini kita dituntut untuk menghasilkan generasi muda yang sesuai dengan harapan. Contohnya dengan jumlah penduduk Kota Bogor yang 1 juta lebih untuk mencari atlet-atlet itu kan. Bagaimana kita bisa menghasilkan atlet? Betul. Ruang untuk mereka melakukan kegiatan sudah sangat terbatas. Sudah luasa lagi untuk mengembangkan. Sehingga kita harus dorong itu untuk bisa terus minimal mendekati kebutuhan seperti itu. Ini bicara hal lain karena kan Kang Eka kan di bawah juga terkait ke bencana ya. Betul. Nah, akhir-akhir ini kan Kang tahu sendiri ya, Bogor ini benar-benar luar biasa. Hujannya di luar perkiraan kita gitu ya. Betul. Di luar kan perkiraan dari BMKG juga. Nah, terjadilah kan banjir di Bogor ini. Nah, gimana nih dari Komisi 3 untuk mengantisipasi atau menangani terjadi lagi seperti banjir dan bencana alam lainnya? Jadi kami di masa sidang kedua dan ketiga pun akan membahas perda tentang BPBD. Siap. Jadi naik eselon, Pak, yang tadinya diketahui oleh Kak Harlak, naik. Jadi statusnya akan menjadi eselon 2 kalau tidak salah. Sehingga untuk komunikasi penanganan bencana itu akan lebih bisa terorganisir. Nah, kaitan dengan tadi, Pak, saya menitipkan salah satu program pada BPBD. Tidak harus penanganan bencana ini harus ditangani oleh pemerintah. Tapi bagaimana pemerintah juga mengedukasi masyarakat. Betul. Sehingga kerjanya tidak sendiri dan tidak parsial, bersama-sama gitu. Kita akuilah bahwa di Kota Bogor saluran-saluran air, terus kemudian pada saat terjadinya banjir itu masih terdapat sumbatan-sumbatan. Betul. Dan saya pikir itu juga merupakan tanggung jawab kita bareng-bareng. Makanya saya saya berharap regulasi sehebat apapun, anggaran disiapkan sebanyak apapun, ketika kita tidak melibatkan masyarakat juga mungkin akan ada keterbatasan seperti itu. Nah, saya berharap dan yang terjadi di Kota Bogor ini unik, Pak. Sumber banjirnya itu tidak ada di Kota Bogor sebetulnya. Contoh seperti Cikaret.
ini kan yang tersumbatnya di wilayah kabupaten. Betul. Kita jadi banjir lintasan, Pak. Oh, oke. Iya kan? Dari atas melintas terus ke bawah. Ke bawah, kita yang terdampak seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi mengantisipasi bagaimana pohon tumbang, terus kemudian yang paling menonjol ini kan longsor, Pak. Betul. Longsor, dan dimanapun kondisi longsor itu dalam tanda petik agak susah diprediksi. Karena di Kota Bogor ada sesuatu yang unik, mungkin di kota kabupaten pun sama. Betul. Di daerah-daerah curam itu dijadikan tempat tinggal hunian. Betul. Nah, hunian konsekuensinya adalah bagaimana limbah airnya itu disalurkan kepada tempat yang betul. Karena kondisi akhirnya air limbah itu kemana-mana. Tanpa disadari, itu yang sebetulnya memicu terjadinya longsor. Karena air tumpahannya dari hasil masyarakat itu sendiri yang tidak ini yang betul gitu loh. Yang asalnya tidak kena longsor terjadi ya. Betul. Jadi mungkin ya kebetulan saya lahir besar di Bogor. Dulu daerah Lebak Kantin itu tempat saya tinggal itu kan tidak sepadat sekarang. Daerah-daerah curam itu tidak dihuni, tidak dibuat rumah. Tapi hari ini kan dibuat rumah. Mereka buat rumah, konsekuensinya limbah dan sebagainya, terus kemudian air yang seharusnya ini tersendat. Betul. Akibat tersendatnya itu jadilah kantong air yang kemudian menyebabkan longsor seperti itu. Oke. Jadi walaupun gimana tetap ya masyarakat pasti pertanggungjawabannya ke pemerintah. Betul. Tapi saya ingin juga mengedukasi pada masyarakat bahwa semua kegiatan atau kejadian yang terjadi hari ini adalah akibat dari kita semua. Tidak bisa dengan keterbatasan kita miliki, pemerintahan tanpa melibatkan masyarakat juga mungkin akan tidak maksimal. Seperti itu. Apakah mungkin nih Kang, kalau memang dari lihat kondisi pembangunan karena terjadi seperti itu ya mungkin juga dari sisi penganggaran kali ya, penganggaran dari pemerintah, apakah emang di sana ada pengurangan gitu untuk hal seperti itu atau seperti apa nih? APBD Kota Bogor itu di angka 3,2 triliun. Nah, dengan kebutuhan yang luar biasa. Ditambah tadi ada pengurangan. Bantuan-bantuan dari pusat. Sehingga memang terkoreksi lah anggaran-anggaran yang memang bahas di kita penganggarannya seperti tadi kita kebutuhannya hari ini mungkin perbaikan saluran sekian kilometer ternyata hanya sekian kilometer, itu juga menjadi masalah. Nah, saya berharap tadi dengan anggaran yang terbatas dengan melibatkan semua pihak juga tidak menjadi kendala akibat dari sesuatu kekurangan anggaran. Toh ketika masyarakat diajak, kita pernah lihat ya di medsos bahwa ada masyarakat yang jalannya rusak, mereka kerja bakti bahkan mengeluarkan kocek sendiri. Iya kan? Nah, bagaimana hari ini tokoh masyarakat, pemerintah juga melibatkan masyarakat untuk peka terhadap permasalahan yang ada di lingkungan. Saya sih berharap ke depan tadi program-program seperti melibatkan, contoh lah seperti ketika kita akan meraih Adipura, ketika masyarakat diajak rame-rame bersih-bersih, ya semua melakukan. Tapi kan yang unik ya, mohon maaf, setelah tidak ngejar Adipura, melempem lagi gitu kan. Saya berharap ini kan bisa konsisten gitu ya. Yang dilakukan pemerintah dengan masyarakatnya seperti itu. Iya, emang ada indikasi apa ya Kang seperti itu bisa mengurangi bahwa target udah tercapai akhirnya melempem lagi? Kesadaran atau apa ya? Kalau saya sih selalu ketika masyarakat tidak sering diajak. Betul. Berandainya gini, satu komunitas motor, katakanlah Vespa, kok dia bisa konsisten ya? Betul. Dari mulai dari generasi-generasi. Ini kan karena ada memang rasa komitmen bersama. Yang mungkin perlu kita ciptakan hari ini bagaimana masyarakat juga diajak untuk terus berkomitmen. Kalau dulu ada gerakan
Cinta Bogor, Bogoh ka Bogor, bagaimana program itu, ajakan itu terus didengung-dengungkan sehingga masyarakat tidak lupa dengan rasa cinta terhadap kotanya seperti itu. Dan tumbuh kembali kesadarannya ya, betul. Membangun. Ya. Siap. Nah, kalau diri Akang sendiri nih ya terhadap Kota Bogor atau hubungan Kota Bogor, apa sih yang diharapkan gitu ya? Terlebih dari Akang berada di Komisi 3 saat ini di DPRD Kota Bogor. Tadi saya sampaikan, saya lahir dan besar di Bogor. Yeah. Saya ingin Bogor ini punya semacam blueprint atau rencana yang memang tidak bicara mungkin tidak jalan jangka pendek 5 tahun, 10 tahun, tapi 100 tahun. Bisa terjadi ya? Karena dari data, kalau hari ini berapa pertumbuhan penduduk per tiap tahun? Kalau 100 tahun kan bisa dihitung. Betul. Akibat dari penduduk yang tumbuhnya sekian juta pada saat ini, dibutuhkan berapa rumah, dibutuhkan berapa jalan. Akibat rumah dan jalan berapa dibutuhkan saluran, berapa dibutuhkan sekolah SD, SMP, SMA. Bagaimana pemerintah juga menyiapkan mengedukasi kaitan dengan keluarga berencana dan sebagainya. Betul. Sehingga ini tidak terputus. Itu ya. Karena yang saya tahu dari cerita orang tua dulu, Bogor ini kan sebetulnya yang disiapkan oleh pendahulu kita untuk jadi ibu kota. Istananya Istana Bogor. Betul. Ya, supaya tidak banjir di Jakarta dulu, kawasan Sempur itu danaunya, lapangan terbangnya Atang Senjaya, kan gitu ya. Iya. Sudah strategis itu ya, pas ya. Sudah sangat strategis disiapkan. Mungkin tapi karena kebijakannya berubah. Mungkin. Tapi kan ini bisa dijadikan dasar ketika memang bagaimana kita membangun Kota Bogor. Bagaimana hari ini rencana Gor Pajajaran menjadi pusat olahraga dan pusat pemerintahan di Katulampa. Kalau saya orang Bogor sih berharap sebetulnya, saya pribadi berharap, kenapa tidak dibalik saja? Gor Pajajaran itu 0 kilometernya Kota Bogor, itu pusat pemerintahannya. Gor Pajajaran ya? Iya. Sementara yang di Katulampa itu dijadikan pusat kesenian dan olahraganya Kota Bogor. Kebudayaan di sana semua. Di sana semua. Mumpung masih kosong nih lahannya gitu ya. Betul. Nah, bagaimana ininya ya, saya nanti insya Allah kebetulan di Komisi 3, ide ini saya akan coba sampaikan kepada pemerintah daerah. Baik. Nah, ini sebagai orang Bogor nih, apakah masih relevan, Kang, disebut Bogor Kota Hujan? Itu aja sih, di jok aja sih. Dengan tingkat curah hujan yang masih konsisten, masih. Walaupun panasnya luar biasa gitu. Karena tadi kan kita tidak pernah mengantisipasi di awal pertumbuhan penduduk yang luar biasa. Sehingga tadi infrastruktur pendukungnya juga tidak belum maksimal disiapkan kan begitu. Gitu. Kalau saya sih bersyukurlah, terutama saya tinggal di Katulampa, orang lain panas, di rumah saya hujan, Pak. Makanya bisa terjadi seperti itu ya. Ya, makanya di wilayah saya itu masih banyak yang ternak kambing, ternak hewan itu masih tidak kesulitan, bisa nikmati itu, Pak. Dan di sebelah rumah masih ada sawah kan seperti itu. Ya, karena kalau misalnya ini kan kalau memang Bogor tidak kota hujan, sementara hari ini jujur masih berharap dari tanda hujan kan agak repot juga kan. Ya, betul. Oke, terakhir Kang, ini apa sih pesan dan secara pribadi mungkin ya ke anak-anak Gen Z gitu ya, kaum muda terkait lingkungan hidup. Pesannya apa, Kang? Saya berharap dengan era digital, dengan kebebasan berekspresi, bahwa Gen Z ini terlibat penuh dalam pembangunan, terutama ide gagasan. Karena hari ini yang menguasai dunia kan Gen Z, anak muda. Betul. Gitu. Apapun ya, Kang. Apapun tanpa terkecuali. Sehingga kami juga diberikan informasi, kami juga akan mengajak ke semua, terutama generasi muda, untuk sama-sama, ayo konsep Bogor Kota Hujan ke depan seperti apa. Hari ini saya masih ngelihat
bahwa generasi muda masih, mohon maaf dalam tanda petik, malu-malu untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan besar dari versinya anak muda. Dan harus diakui hari ini juga tadi keterbatasan ruang publik untuk mereka kumpul, sehingga mereka juga merasa tidak dilibatkan. Bahkan cara mengekspresikannya dengan, mohon maaf, balap liar, tawuran. Sehingga saya berharap besok lebih kepada yang bagaimana membangun Kota Bogor versinya anak muda. Siap. Aduh, atuh nuhun nih Kang nih, waktunya nih udah berbagi. Informatif dan edukasi sekali nih Kang. Sore ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Kang ya? Siap. Mangga. Terima kasih. Terima kasih sudah dipercaya untuk diskusi sedikit. Baik. Terima kasih. Baik, demikian sahabat Antara, bincangan dengan Kang Eka Warana dari Komisi 3 DPRD Kota Bogor. Sampai jumpa di program kami selanjutnya. Saya Heri Starman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Antara Megapolitan. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kang. Siap, turun. Assalamualaikum.